Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Sabtu 28 Maret 2026 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, ada kalanya kita merasa tidak aman, merasa tersaingi, atau khawatir kehilangan sesuatu yang kita anggap penting. Tanpa kita sadari, perasaan itu bisa mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak, bahkan mendorong kita untuk membenarkan hal yang sebenarnya tidak benar. Injil hari ini dari Injil Yohanes 11 ayat 45-56 akan mengajak kita melihat bagaimana kekhawatiran bisa berubah menjadi keputusan yang keliru, yang sekaligus mengingatkan kita untuk kembali berjalan dalam terang kebenaran Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada waktu itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, kalau kita perhatikan Injil hari ini, ada satu hal yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Bukan soal mujizat Yesus, tetapi reaksi orang-orang terhadap mujizat itu. Setelah Yesus membangkitkan Lazarus, banyak orang mulai percaya kepadanya. Tetapi justru para imam kepala dan orang-orang Farisi malahan merasa terancam. Mereka lalu berkumpul dalam mahkamah agama, dan disitulah Kayafas berkata bahwa lebih baik satu orang mati untuk bangsa itu daripada seluruh bangsa binasa. Kalimat ini terdengar logis, seolah-olah demi kepentingan bersama, seolah-olah demi kebaikan banyak orang. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang tidak beres, ada kekhawatiran, ada rasa takut kehilangan, dan dari situlah muncul keputusan yang salah. Kalau kita renungkan, pola seperti ini ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita. Dalam keluarga misalnya, seorang suami bisa merasa tersaingi, seorang istri bisa merasa tidak dihargai, atau orang tua bisa merasa kehilangan kendali atas anak-anaknya. Awalnya hanya kekhawatiran, tetapi kalau tidak dijaga,
kekhawatiran itu bisa berubah menjadi prasangka, lalu menjadi sikap defensif, dan akhirnya bisa berujung pada persekongkolan kecil. Misalnya mulai membicarakan pasangan di belakang, mencari pembenaran dari orang lain, atau bahkan menghasut anggota keluarga lain supaya berpihak. Di tempat kerja juga sama, karena takut posisinya tergeser, orang mulai membangun opini, membisikkan hal-hal negatif, lalu menyusun cerita supaya orang lain jatuh. Semua itu sering tidak kelihatan sebagai kejahatan besar, tetapi dimulai dari satu hal sederhana, kekhawatiran yang tidak dikelola dengan benar. Bacaan dari Yehezkiel hari ini justru mengingatkan kita bahwa Tuhan menghendaki persatuan, pemulihan, dan damai. Bukan perpecahan, bukan manipulasi, juga bukan pengorbanan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Maka hari ini kita diajak untuk jujur melihat ke dalam diri. Jangan-jangan kita juga pernah melakukan hal yang sama. Ketika merasa tidak aman, kita mulai mencari cara untuk mengamankan diri, meski caranya tidak sepenuhnya benar. Ketika merasa tersaingi, kita mulai membentuk opini, mengumpulkan dukungan, bahkan tanpa sadar menjatuhkan orang lain. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang terlihat masuk akal itu benar. Tetapi semua yang dilakukan demi kebaikan bersama itu sungguh berasal dari hati yang lurus. Sebagai suami, sebagai ayah, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai di dalam keluarga, bukan menjadi sumber ketegangan. Ketika ada kekhawatiran, bawalah itu dalam doa, bicarakan dengan jujur, bukan disimpan lalu berkembang menjadi sesuatu yang merusak. Karena kalau tidak hati-hati, kekhawatiran kecil bisa berubah menjadi keputusan besar yang salah. Lebih baik kita mengalah dalam ego daripada menang tetapi melukai. Lebih baik kita jujur walau tidak nyaman daripada membangun sesuatu di atas ketidakbenaran. Semoga hari ini kita semua disadarkan untuk menjaga hati agar kekhawatiran tidak berkembang menjadi niat yang salah, dan supaya kita tetap berjalan dalam kebenaran dan damai. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 28 Maret 2026. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.